apa ya, apa kan kita makan revolusi masalah yang ada di Sudan yang mencerdaskan kata saya kenapa belum berjalan karena realitanya kan misalnya sekarang tuh masih banyak orang miskin tuh belum banyak yang belum menjalankan pendidikan yang seharusnya ya karena mungkin keterbatasan ekonomi yang pertama pasti terus yang kedua juga kesadaran diri jadi kalau misalnya orang itu sadar pengen berpendidikan yang baik orang itu pasti bakal berusaha dong cari beasiswa cari sekolah-sekolah yang mungkin emang dibuka untuk orang miskin kan masih banyak kan kayak di Jakarta tuh ada kayak misalnya sekolah yang khusus anak-anak jalanan jadi banyak yang orang yang apa sih sukarela mengajarkan pendidikan ke anak-anak jalanan. Nah itu juga bisa jadi upaya biar kecerdasan bangsa itu merata. Karena kita tuh sebenarnya buat cerdas juga harus di sekolah aja kan misalnya kan orang-orang yang di jalan itu mungkin mikirnya kalau sekolah itu mahal. Jadi mereka itu lebih milih belajar misalnya dengan yang suka buka apa sih sukarela yang ngajar itu loh ada yang suka di dekat di kolong-kolong jembatan suka ada yang ngajarin gitu tidak kan itu berarti untuk masyarakat di kota ya terus kalau misalnya untuk masyarakat di desa selain faktor ekonomi ada juga kan dari alasan masalahnya sarana dan prasarana yang tidak merata di desa jadi upaya untuk di desanya itu apa? Kan sarana prasarana ya kan sekarang tuh harusnya sih sebenarnya zonasi itu sebenarnya harus dihilangin ya karena kalau pakai zonasi itu kan orang mikirnya sekolah di desa kurang fasilitasnya jadi orang-orang itu banyak yang pengen ke kota yang menurut aku ya harusnya yang kebijakan zonasi itu dihilangin aja biar orang-orang di desa itu bisa merasakan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di kota. Namun bagi pemerintah juga seharusnya memfasilitasi sekolah desa itu dengan fasilitas yang lebih baik karena dengan kenyataannya itu di desa itu masih banyak sekolah-sekolah yang kayak kurang layak buat dijadiin tempat belajar kayak masih banyak bangku-bangku yang rusak kayak dinding-dinding yang kayak kurang. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Pak Asep ya. Kan menurut aku kurikulum di Indonesia itu belum rata banget karena kita ini pada kenyataannya di kurikulum 2013 aja kita masih belajar itu masih transisi untuk biasakan menyesuaikan diri di kurikulum 2013 apalagi sekarang sudah diganti dengan kurikulum merdeka kita harus lagi beradaptasi lagi dengan kurikulum merdeka kurikulum yang harus diterapkan di Indonesia itu sebenarnya menurut aku belum ada yang cocok menurut aku ya karena kebebasan untuk belajar yang merdeka itu juga masih banyak syarat-syarat yang kurang mumpuni banget buat kita sebagai siswa. Kalau nilainya itu kayak cukup ya udah ke jawabannya yang selanjutnya aja. Masih ada kan? Bentar lagi Mas Ren. Lanjut Pak. Lanjut aja ke Papa. Enggak, waktunya mereka. Kelompok Jenderal Sudirman, yaitu cara seperti apa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya satu pihak saja untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk pada gurunya, mahasiswa, siswanya juga harus ikut dalam meningkatkan mutu tersebut. Seperti misalnya guru atau dosen memberikan ilmu sepenuhnya, mengajar dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Sebaliknya juga dengan siswa, dengan belajar bersungguh-sungguh dan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan keterampilan, bukan sekedar mencari selembar ijazah. Selanjutnya, jadi semua pihak tersebut harus bekerja sama. Misalnya guru yang baik jika muridnya malas, tidak akan menghasilkan proses pendidikan yang bermutu. Guru akan dapat optimal jika didukung pihak sekolah dan regulasi, tanpa memasukkan pengguna lulus
dan alumni sistem pendidikan akan stagnan. Jadi kesimpulannya untuk meningkatkan mutu pendidikan ini harus ada kerjasama antara si pengajar dan yang diajar. Ya, terima kasih. Ya. Satu lagi, sambung. Izin jawab pertanyaan dari kelompok belajar. Gimana sih tanggapan ini kalau perempuan itu tidak boleh sekolah kalau misalnya di kampus aja ya? Mungkin pemikiran itu masih ada di Kalau misalnya dari hasil itu mungkin pemikiran waktu zaman dulu ya, maksudnya pasti si para perempuan itu ujung-ujungnya di dapur, tapi kan kalau sekarang pemikirannya itu makin meningkat dengan adanya persamaan gender antara laki-laki dan pria, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi kan di zaman sekarang tuh udah nggak ada pola pikir kayak gitu. Jadi kan udah banyak kan orang, malah cewek tuh malah pengen lebih value-nya tuh lebih tinggi karena pendidikannya tuh lebih tinggi. Karena nggak mungkin kan kalau nganggapin misalnya nanti apa sih ngandelin suami aja. Sekarang tuh pemikirannya tuh udah rasional. Karena kan sekarang zamannya juga udah modern. Orang-orang yang kayak gitu tuh kayak sedikit gitu. Masih udah berkurang. Gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan dan mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan atau ada kesalahan. Sekian dari kelompok Provinsi Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Robinanya mah jadi saja,